Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Midona. Di mana? Di Madantara Channel. Apa kabar sayang? Pada baru bangun atau pada baru mager? Semalam pada bakar-bakar, asal bukan bakar hati mantan ya. Jangan bakar rumah. Kalau bakar hati mantan boleh, ya kan? Dicincang. Jahat kali Mami Dona. Kagak lah, hati mantan itu jangan dibakar sayang, tapi dikremasi. Ya sama aja Mami Dona. Kalau perlu dilaminating saja. Jadi sayangku, cintaku, kasihku hanya padamu. Sweet sweet. Sudah 2021 coy ya. Buang semua kenistaan dalam diri, cabut semua yang namanya ego, cabut semua yang namanya mementingkan orang lain. Sudah waktunya kita mementingkan diri sendiri. Yalah. Kalau kita mentingin diri orang terus, kapan kita mikirin diri sendiri? Yang ada diri sendiri babak belur. Capek deh, ya kan? Tapi kok energinya berat ya? Aduh, sumpah. Oke. Salam dulu sama I James, Ginny, dan everybody in here. Hello. Semoga kalian bisa memberikan energi yang baik ya di sini ya. Dan di hari pertama ya di tahun 2021 ya, harapan dan impian insya Allah dijabah Allah, amin, Allahumma amin, di mana diri kita benar-benar siap dalam menerima segala barokah. Intinya kalau kalian berdoa itu selalu berkata menerima. Kalau semoga ya bisa sih, tapi ya semoga. Tapi kalau kalian bilangnya menerima, berarti kalian siap menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan dan semesta. Aduh, Mami minum dulu ya. Energinya berat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu coy, biar nikmat dengan hidup yang bahagia. Wes boleh lah. Alhamdulillah. Well, sekarang kalian beberapa sudah mulai enjoy dengan hati ya. Semua Mami berdoa untuk semua kebaikan insyaallah ya. Buat keluarga besar MDF Recycle, tetap semangat ya. Dan Mami berterima kasih kepada kalian sudah mau ya bergabung di energi Mami ya. Benar-benar mau healing, benar-benar mau menjadi diri yang baik dan baru ya, dengan izin Allah tentunya. Buat yang baru bergabung di MDF Recycle, yang baru subscribe, thank you sayang. Yang komen juga, alhamdulillah. Beberapa Mami membacanya sangat bahagia karena kalian mempunyai niat dan tujuan untuk di 2021 dengan semangat, dengan baik. Nah itu, coba kalian cek di komentar beberapa hari lalu. Yang masih galonisasi, sekarang sudah mulai ada rasa kekuatan jiwa. Nah, itu yang harus kalian punya. Di mana kalian yakin dengan jiwa yang teguh, jiwa yang betul-betul
kuat, Tuhan juga akan melihat. Oh, si A, si B, si C sudah power, sudah punya kekuatan. Tinggal kita memupuknya menjadi powerful. So, untuk hidup lebih baik, ya, Mami minta kalian benar-benar mempunyai jiwa yang tidak merasa kita sulit, susah, ataupun jangan sampai kita terkontaminasi dengan apapun yang pasangan kalian lakukan. Biarkan pasangan kalian membuat sebuah cerita-cerita dongeng lagi, membuat cerita-cerita drama lagi tentang sebuah hubungan kalian. Ya, walaupun pasangan kalian ngebuat sesuatu cerita yang tidak sebenarnya, ya, apa yang terjadi pada kehidupan kalian, atau bahkan memang pasangan kalian mempunyai tujuan untuk sesuatu agar bisa mendapatkan sesuatu, ya memang seperti itu. Yakin atas segala sesuatu. Ya, di mana-mana kalau kita berjualan, apapun bentuknya, apapun bentuk kita ingin, ya yang benar tetap benar, yang bohong tetap akan ketahuan bahwa barang yang kita jual itu tidak benar. Sama. Kita bisa berbohong kepada siapa saja. Kita bisa menutupi drama apa saja. Kita bisa membuat cerita apa saja. Tetapi kadang kalian semua pada lupa. Tuhan itu tahu kronologi dan cerita yang sebenarnya. Tuhan tahu apa yang terjadi pada kalian. Tuhan tahu kenapa kalian seperti itu. Jadi kalau pasangan kalian yang beralasan A, B, C, D, E, F, G, ya diaminkan saja. Jangan sampai apa yang terjadi ibarat pepatah menjilat ludahnya sendiri. Sudah diludahin, dijilat lagi. Kan seperti itu. Apa yang dikatakan akhirnya dia ambil sendiri. Kadang lucu. Dari beberapa komentar kalian, Mami baca. Kalian yang tidak melakukan kesalahan. Tetapi seolah-olah menjadi mentality victim. Menjadi korban. Nggak apa-apa. Dia atau pasangan kalian merasakan bahwa hubungan kalian babak belur karena apa? Dia menjadi korban. Pasangan kalian menjadi korban. Entar jadi korban beneran. Karena apa? Namanya karma itu nggak ada yang bisa dipertahankan oleh satu manusia pun. Manusia bisa membohongi manusia lagi. Tetapi manusia tidak bisa membohongi Tuhan. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya manusia berbohong di mata Tuhan, ente lupa. Saya yang menciptakan ente. Nah, gitu. Sekarang tergantung dengan kalian. Kalian mau hubungan itu seperti apa? Biarkanlah pasangan kalian menjelek-jelekan kalian. Pasangan kalian menceritakan keburukan kalian. Pasangan kalian betul-betul memfitnah kalian. Pasangan kalian benar-benar merusak apapun yang sudah dipersatukan Tuhan. Biarkanlah pasangan kalian memaki-maki kalian di depan orang lain. Biarkanlah pasangan kalian mencari perhatian untuk orang lain agar bisa menjadi pasangannya mereka. Biar saja. Diaminkan saja.
Amin, Allahumma amin. Karena apa? Orang yang berbuat kenistaan, orang yang berbuat suatu kesalahan, bahkan mendenial dirinya, Tuhan tidak melihat kok. Selama mereka tidak bisa berubah, ya Tuhan juga tidak akan merubah apa yang dinamakan sebuah takdir kehidupan. Mami bukan seorang dewa, malaikat atau apapun, tetapi itu sudah janji Allah yang ada di Al-Quran. Bahkan kitab kalian juga akan menyatakan hal yang sama. Orang sombong itu tidak ada nilainya di mata Allah, tidak berharga. Orang yang munafik di mata Allah itu manusia yang tidak sempurna dari manusia lainnya. Walaupun ibadahnya tinggi, kalau dia menjadi seorang yang munafik, Tuhan juga mengatakan, kamu manusia yang tidak bisa menyempurnakan akhlak, bahkan jiwamu sendiri. Orang yang suka berbohong, Tuhan dan semesta bilang, sebagian manusia yang mempunyai wajah yang diciptakan hampir sama dengan setan. Kenapa? Ya karena setan mempunyai wujud yang bermacam-macam. Itulah kebohongan. Manusia seperti apa? Tuhan tidak menganggap manusia yang sempurna untuk dia, tetapi manusia yang tidak pernah mengingkari sebuah berkah yang dia berikan, tidak pernah mengingkari keesaan dan keberadaan Tuhan, dan tidak mengingkari semua apa yang dia ucapkan, bahkan yang beliau berikan. Potong kata, manusia yang menerima apa adanya tanpa pamrih, tanpa komplain. Nah itu. Jadi di sini kalian silahkan mau hanyut dalam kondisi yang seperti itu, ya tidak masalah. Kalau buat mami sih tidak mau terpengaruh dengan yang namanya godaan setan. Mau mereka berpikir tentang keburukan kita, menjudge kita, menuduh kita dan memfitnah, ucapkan saja seperti mami mengucapkan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, innalillahi saja. Karena aku hanya percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia. Itu. Kalau mami, ikan. Ya, jadi di sini kalau kita bilang ya, semua itu tergantung kalian. Semua baik dan buruknya itu hanya kalian yang bisa menilai. Mau seperti apa, ya kan? Jangan sampai seperti ku lelah dihadapkan pilihan bertahan atau pergi, biar cinta lepas sudah tak bisa aku
pertahankan sendiri. Ya, mana bisa kalian mempertahankan hubungan cuma sendirian, single pater. Wah, kalian nikah berdua kok. Emang kalian nikah cuma nikah seorang diri? Raisa son, enak kali kok Ferguson. Iya kan? Kalian itu sudah lelah dihadapkan semua yang namanya apa? Pilihan. Pilihan untuk apa? Bertahan atau pergi. Tapi kalau kalian sudah mengikhlaskan pilihan yang tepat untuk diri kalian, kalian akan sadar. Sadar tentang apa, Mami? Karena melepaskan cinta itu untuk suatu pertahanan, di mana kita tidak bisa berjuang sendiri. Nah itu. Nggak ada yang namanya orang berjuang itu sendirian. Nggak ada orang perang sendirian. Biarpun Superman juga dibantu. Dibantu dengan apa? Bajunya. Kalau nggak ada bajunya, emang dia bisa terbang? Kagak bisa, men. Masa dia mau pakai bajunya Gatot Kaca? Ya raiso son. Bukannya begini terbangnya, ya kan? Tapi begini. Nggak bisa. Sama juga. Batman berjuangnya mana bisa sendirian. Harus pakai mobil. Gak mungkin naik ojek. Atau apa? Naik motor. Iya kan? Gak bisa. Tetap semua memakai bantuan orang lain. Atau dengan partner pasangannya. Sama. Dimana kita berjuang sendirian itu ya nggak ada yang bisa. Pada saat kita terkomitmen. Tetapi kalau pada saat kita terkomitmen ternyata kita dihancurkan oleh pejuang-pejuang komitmen, ya sudahlah, lepaskan. Karena tidak akan mungkin kita berjuang mempertahankan komitmen sendirian. Lebih baik kalian bisa mempertahankan, berjuang di atas kaki diri kalian, dan dibantu oleh Tuhan. Nah itu. Paham ya sayang ya? Tidak usah terkontaminasi. Apapun yang dilakukan pasangan kalian, mereka hanya bingung dan hanya menutup dari kegundahan hati mereka sendiri. Mereka berpikirnya jelek karena apa? Mereka melakukan sesuatu yang jelek. Apabila mereka melakukan atau berpikir perselingkuhan, ya karena mereka juga berselingkuh. Pikirannya pasti seperti itu. Tapi kalian harus ingat, di mana kalian benar-benar berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan tidak akan ngaruh apapun yang kalian pegang janji terhadap Tuhan. Tuhan bilang, satu janji dipegang dan satu janji dilepas karena apa? Ingkar. Nah ini jadi begini bentuknya. Paham kan? Nah itu. Jadi kalian harus bahagia dengan diri kalian. Kalau kalian sudah happy, berarti Allah juga tidak akan menutup apapun yang namanya barokah. Ya, biarkanlah mereka berbuat dengan dramanya. Biarkanlah mereka berbuat sesuka hati. Yang kalian pikir dan ingat adalah kalian mempunyai buah hati dan kalian mempunyai tujuan hidup dan kalian
sudah menjadi manusia yang baru, bukan manusia yang lama dan usang. Janjilah pada diri kalian. Oke? Dan di sini tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa mendapatkan sebuah cerita dan story yang berguna dan membawa manfaat yang baik ya di sini ya. Oke, pastikan berdoa sebelum mendengarkan reading Mami Dona ya. Semoga bisa mendapatkan berkah ya, dan kalian bisa mendapat sebuah pencerahan ya, di mana kalian merasa diri kalian bisa lebih banyak bersyukur ya. Oke, di sini Mami Dona mau cerita apa nih? Mami Dona mau cerita story tentang hubungan kalian ini ya. Apakah harus dilepas, dipertahankan? Ya, hubungan kalian ini hubungan soulmate connecting, twin flame atau toxic? Itu. Biar kalian tahu. Ya. Biar kalian tidak bodoh mempertahankan hubungan yang toxic. Dimana kalian kalau mempertahankan hubungan yang twin flame, kalian tidak usah komplain. Kalau kalian mempertahankan hubungan yang soulmate connecting, tidak komplain namun mencari solusi. Nah itu. Tapi kalau sudah hubungan karmik, tidak perlu lagi dipikirin. Karena tidak ada gunanya. Hubungan yang toksik, hubungan full dengan devil. Buat apa? Ya. Oke, di sini ada deck tarot. Di sini ada pesan semesta, universe, pesan bumi, dan ini energi dari Mami tentang hubungan kalian ya, apakah twin flame, karmik, toxic ya, ataukah soulmate connecting atau hubungan karma di sini. Dan di sini energi dari deck tarot ya, yang dari energi Mami juga ya. Oke, kita mulai sayang ya. Tapi di sini sepertinya Mami coba mau buat ini bisa berhubungan ya. Bisa berhubungan 1, 2, 3. Ini bukan dibilang file reading, enggak juga sih ya. Karena di sini kalau dibilang file reading saling berkaitan gitu loh. Mungkin di masa lalu seperti ini, di masa kini seperti ini, di masa yang nanti seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Karena Mami tidak mau membeda-bedakan ya. Mami tidak suka membedakan. Karena apa? Kalian adalah sama di mata Tuhan. Gak suka Mami membeda-bedakan. Makanya Mami jarang bikin pick a card ya. Kita di sini mau cerita ya, hubungan yang terdahulu, hubungan yang sekarang, hubungan yang nanti, seperti itu ya. Kita bikin 3 ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, from universe, give me energy for Sun, Moon, Rising, and Venus. Empat elemen, air, udara, api, dan tanah. Masa dulu, masa kini, masa yang akan datang, dan ini bottom of the deck-nya. Dan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me any klarifikasi for Sun, Moon, Rising, and Venus. 4 elemen, air, tanah, dan udara, api, untuk 3 kondisi masa dulu,
Please klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi untuk masa yang sekarang. Please klarifikasi. Masa yang akan datang. Please klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau banyak sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, no. Bismillahirrahmanirrahim. Masa yang akan datang. Buka. Ini tidak ada on the riveran. Ya. Dibuka atau tidak? Tidak cukup sampai di sini katanya. Oke, kita masukkan dulu. Oke, kita minta energi dari tarotnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me klarifikasi. Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen api, darah. Api dan tanah. Thank you. Oke. Ini yang terbuka, yang tertutup. Bottom of the deck-nya adalah oke. Kita minta pesan dari tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen api, tanah, udara, dan air. Untuk masa lalu, please give me masa yang nanti, masa sekarang, masa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masa nanti. Oke. Ya. Dan kita minta pesan dari malaikat, dari universe. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari universe, Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tanah. Masa lalu, please klarifikasi masa lalu. Masa lalu, dear universe. Dear God, give me klarifikasi masa kini. Masa kini. Satu-satu. Oh, tidak boleh. Masa yang akan datang. Masa yang akan datang, please. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah.
Oke, kita mulai. Masa apakah hubungan kita di masa lalu seperti apa, di masa sekarang seperti apa, yang di masa yang akan datang seperti apa, ya. Ini katanya diminta lagi. Oke, kita kocok dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masa yang akan datang. Thank you. Oke. Mintanya adil cuy. Oke. Gak apa-apa. Oke, kita mulai. Kita singkirkan dulu ya, biar adil ceritanya. Ntar kita mulai dari sekarang. Ada Eight of Stone skill masa lalu ya, pada saat hubungan kalian ya, kalian sama-sama saling berjuang, kalian sama-sama mulai dari nol, kalian sama-sama mempunyai skill ya, mempunyai kemampuan di mana kalian sama-sama ingin membuat sebuah cerita cinta ya, mewujudkan dari sebuah kebersamaan ya. Di sini ada api ya, tidak ada namanya kesulitan apabila kalian dalam kondisi gelap, tetap bertahan ya. Apapun yang terjadi ataupun sesuatu yang ingin menghalangi, kalian bilang stop. Saya tetap akan melanjutkan apapun yang terjadi, di mana kalian sudah yakin dengan sebuah keputusan. Susah senang sama-sama, apapun yang kalian lakukan tidak akan terpengaruh karena kalian yakin kalian tetap akan bisa berjuang. Walaupun nih kalian hanya memakai lentera ya, tapi kalian tidak putus asa di dalam memperjuangkan hubungan kalian karena kalian yakin ini di masa yang lalu. Dan pada saat di masa lalu hubungan kalian seperti apa? Soulmate. Sama-sama punya intuisi yang kuat. Kamu dan pasangan kamu mempunyai koneksi yang kuat, tidak bisa secara ilmiah. Sebuah kode dari alam yang liku kuat di antara kalian berdua. Jadi maksudnya apa ini? Sebuah kode dari alam yang cukup kuat di antara kalian berdua. Kalian memanifestasikan ke dalam sebuah insting dan intuisi yang sama antara kamu dan dia. Jadi seperti ini tadi ya, kalian mempunyai koneksi yang kuat secara ilmiah. Kadang sebuah kode-kode yang cukup kuat di antara kalian berdua, kalian akan merasakan pada saat itu ya. Jadi di mana kalian merasakan hal yang sama pada saat kalian bersama, dan kalian memanifestasikannya di dalam sebuah perasaan, insting, dan intuisi yang kuat. Satu sama lain itu saling terkonek, yaitu karena kalian soulmate connecting ya di sini. Merasa sudah seperti keluarga. Bahkan jika baru kenal, kamu yakin bahwa keluargamu akan menyukai juga. Kamu tahu dia cocok dikenalkan ke keluarga, dan kamu percaya pasanganmu tidak akan merendahkanmu meskipun kadang kita memiliki keluarga yang aneh. Jadi beberapa dari kalian adalah hubungan di masa lalu itu adalah hubungan twin flame, di mana kalian sudah merasa seperti keluarga walaupun kalian baru kenal ya. Bahkan kalian tidak segan-segan mengenalkan pada keluarga kalian, dan kalian yakin keluarga kalian pasti menyenangi dan akan cocok, akan suka ya. Dan kamu percaya bahwa pasangan kamu tidak pernah akan merendahkan kamu di mata keluarganya, bahkan kamu juga sama seperti itu. Kalian sama, kalian tidak akan
merendahkan pasangan kalian di depan keluarga kalian, begitu juga pasangan kalian tidak akan merendahkan kalian di depan keluarganya mereka. Walaupun terkadang mungkin keluarga kalian sedikit aneh atau keluarga pasangan kalian sedikit aneh, tetapi itu tidak membuat masalah buat kalian. Ya, ini. Jadi di hubungan terdahulu, ya, ini bukan pilih file ya. Jangan sampai salah-salah ya. Ini kita menceritakan hubungan di masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Jadi hubungan kalian di masa lalu itu adalah soulmate dan twin flame. Ya, di mana sama-sama punya intuisi yang kuat, merasa sudah seperti keluarga ini. Ya. Di mana kalian susah senang, kalian sama-sama akan memperjuangkan, bahkan berjuang untuk sebuah kehidupan ini. Ya. Ceremony, invocation, di mana kalian, Tuhan sudah mempertemukan kalian, mengundang jiwa hati kalian untuk bersama. Bahkan kalian merasakan nikmat kebersamaan dalam sebuah cinta, dalam sebuah komitmen yang sudah, seremoni yang sudah diselenggarakan, yang sudah memang diundang, dan kalian sudah dipersatukan oleh semesta karena kalian soulmate connecting dan twin flame yang sudah di-create jiwa kalian, di mana kalian pada saat itu sudah melakukan seremoni. Ya. Kalian sudah melakukan sebuah pesta ya, atau melakukan sebuah seremonial ya. Seremonial yang kalian mengundang Tuhan dan semesta untuk datang menghadiri seremonial kalian dalam sebuah berkah ini. Namun, apa yang terjadi? Ada 18 demun, bahwa di sini demun 1 dan 8 takdir dan harapan untuk sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran akan sebuah kebenaran batin, bahaya, ketakutan, persepsi, visi, tipu daya, dan fantasi. Jadi, kehidupan kalian di masa lalu yang tadinya sudah berjalan karena sebuah komitmen yang sudah kalian datangkan dan ucapkan di hadapan Tuhan, dan kalian menghadirkan Tuhan dan semesta sebagai saksi, ternyata kalian hianati semua dengan tipu daya, bahkan kebohongan, bahkan kalian berfantasi yang lain, ya. Kalian tidak memakai batin kalian yang tadinya kalian mempunyai intuisi dan insting yang kuat. Harusnya kalian sadar dengan sebuah bahaya, ya, untuk sebuah godaan, untuk sebuah kebohongan. Bahkan kalian di sini beberapa mempunyai rahasia yang ditutupi sehingga merasa ketakutan, takut rahasia terbongkar, dan mempunyai visi dan persepsi yang selalu jelek. Karena apa? Visi kalian adalah sebagian banyak yang cuma menipu, memanipulasi, bahkan hanya halusinasi, dan menganggap sebuah komitmen itu hanyalah fantasi atau cerita di dalam dongeng, karena kalian menyimpan sebuah rahasia dan kalian ketakutan kalau rahasia itu terbongkar. Sehingga di sini lebih tepatnya kalian menipu pasangan kalian untuk sebuah rahasia yang kalian simpan karena takut membahayakan, karena kalian mempunyai sebuah fantasi untuk sebuah visi akan sebuah persepsi di mana kebenaran batin akan terungkap ini. Dan kita mau lihat dari tarotnya
ada Queen of Wands, Six of Pentacle, Page of Wands, The Star, dan Eight of Cup. Di sini, di mana kalian waktu di masa lalu, kalian secara diam-diam melakukan semua sesuatu yang kalian anggap itu adalah benar, yaitu apa? Membagi kebahagiaan dengan orang lain. Kalian tidak cukup dengan satu kebahagiaan. Bahkan kalian merasa kalian adil, tetapi bagaimana kalian bisa adil? Kalian memberi, tapi di sini menunggu, dan bahkan di sini kalian tidak peduli dengan orang yang benar-benar kalian sudah komitmen kepada hati dan jiwa kalian, karena kalian di sini sangat yakin dengan diri kalian bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Kebenarannya itu apa? Membagi sebuah cinta. Namun di sini kalian menyadari, tapi kalian masih saja memakai ego kalian, bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah sebuah kebenaran, dan kalian merasa hubungan yang kalian jalani tidak mendapatkan kebahagiaan, makanya kalian mencari kebahagiaan di luar, dan kalian berusaha menutupi ego kalian, berusaha menutupi segalanya, ya, untuk sebuah kebahagiaan di luar sana agar tidak terlihat. Namun di sini kebahagiaan yang kalian lakukan, di mana kalian dengan cara membagi kebahagiaan dengan orang lain, kalian bisa mendapatkan sebuah keberkahan, atau kalian merasa menjadi orang yang penting, mencari perhatian terhadap orang lain. Nih. Kalian merasa egois, ya, mementingkan diri sendiri. Ternyata apa yang kalian lakukan tidak kalian dapatkan. Bahkan kalian merasa ketakutan dengan apa yang kalian lakukan. Jadi di masa lalu kalian sudah mempunyai keinginan untuk membagi cinta kepada orang lain, tetapi kalian masih dalam proses ketakutan. Ketakutan untuk menetapkan diri kalian, karena ego kalian masih kalian tahan-tahan. Kalian tahan-tahan untuk kalian bisa melakukan. Karena apa di sini? Ada demun. Kalian melakukan tipu daya bagaimana caranya pada saat itu, pada saat di masa lalu. Karena apa? Sebuah kebenaran batin, kalian takut kalau fantasi kalian, kalau muslihat kalian ketahuan. Makanya di sini ada sebuah ketakutan dari sebuah membagi kebahagiaan terhadap orang lain. Yang kalian rasakan bahwa kalian membagi kehidupan dengan pasangan kalian seperti tidak ada kehidupan, seperti tidak mempunyai harapan. Kalian di sini lebih baik meninggalkan, dan kalian menyesali sesuatu bahwa di luar sana kebahagiaan itu lebih tepat. Dan kalian menyesal telah meninggalkan apa yang kalian tinggalkan. Itu persepsinya kalian. Tetapi kalian takut dengan ego kalian. Kalau kalian mengambil jalan pintas, apakah kalian bisa menerima apapun yang terjadi pada saat itu? Dan akhirnya kalian meninggalkan dan berbagi pasangan
Atau kalian meninggalkan hanya untuk mencari kebahagiaan di luar sana tanpa memperdulikan pasangan kalian. Ini yang terjadi di masa lalu. Walaupun setelah terjadi, kalian menyesal. Kalian sadari tentang sebuah ego, kalian menyadari tentang sebuah keserakahan, kalian menyadari bahwa apa yang kalian tinggalkan itu adalah sebuah barokah dan sebuah kebaikan dan sebuah kehidupan yang sangat bersinar seperti the star, dan kalian sangat menyesal karena cinta yang kalian bagi ternyata tidak mendapatkan apa-apa di kehidupan yang lalu. Pada saat kalian berpikir untuk membagi, kalian berharap mendapatkan sebuah kemakmuran tanpa batas, dan kalian meninggalkan tanpa rasa iba, dan kalian percaya bahwa kalian mampu bisa bertahan, namun kalian hanya memikirkan diri sendiri dan ego tidak mau melihat apapun yang terjadi dengan pasangan kalian. Wow, sungguh drastis, ya. Dan di sini kita lihat yang kedua, ya, atau di masa yang sekarang ada Ten of Pentacles, happiness, kebahagiaan. Bahwa di sini kebahagiaan yang kalian dapatkan, ya, sebagian akan mendapatkan kebahagiaan seperti air yang mengalir tanpa batas, yang mengisi setiap pundi-pundi atau setiap tuangan vessel-vessel ini, ya, itu adalah rezeki dan barokah tanpa habis-habisnya di masa sekarang. Namun sebagian mencari kebahagiaan itu di mana? Sebagian dari kalian yang tersakiti, rezeki kalian bahkan barokah kalian seperti air. Yang menyakiti kalian mencari rezeki itu terbalik. Apapun yang dia cari akan tumpah kembali. Ini artinya. Jadi yang di masa sekarang, sebagian dari kalian rezeki yang tidak habis-habisnya, tanpa batas, bahkan mengalir seperti air, ya. Ini akan berjalan terus, entah sampai di mana. Vessel atau tempat air ini akan terisi terus dan tidak akan pernah kosong. Amin kan sayang? Alhamdulillah, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagian mencari kebahagiaan, ya. Sebagian mencari berkah. Walaupun dia dapatkan berkah dan kebahagiaan, namun tumpah kembali. Bahkan bagaimana caranya air itu bisa masuk ke dalam vessel kalau posisinya terbalik, ya. Posisinya terbalik. Paham ya sayangnya? Dan di sini hubungan yang terjadi adalah hubungan yang selalu overthinking, toxic. Selalu ada perasaan benci, dendam, stres, dan frustasi, dan merasa takut ada suatu kebebasan, merasa depresi karena hubungan yang hampa dan bosan sehingga menginginkan sesuatu kebebasan sepihak. Jadi di masa yang sekarang pun, pasangan kalian atau hubungan kalian, ya, ada masih perasaan benci, dendam, stres, dan frustasi pasangan kalian. Karena merasa takut, awalnya menginginkan sebuah kebebasan, ya, merasa depresi karena hubungan yang dijalani dengan kalian merasa hampa.
dan bosan, sehingga menginginkan suatu kebebasan sepihak. Namun, dia mengalami fase yang sama di waktu yang sekarang ini, yaitu apa? Menahan perasaan benci, dendam, stres, dan frustasi. Bahkan merasa kebebasan yang dia hadapi atau kebebasan yang dia rasakan, dan dia tidak merasakan apa-apa. Bahkan hubungan yang dia lakukan sekarang pun sama, hampa dan bosan. Bahkan sebagian ada yang diputuskan secara sepihak. Ya ini. Hubungan yang terjadi sekarang ini kebanyakan hubungan toksik. Ya, di mana kalian yang sudah melepaskan, kalian terbebas dari hubungan toksik. Hubungan yang selalu overthinking. Ya, kalau pasangan kalian sebagian masih toksik itu. Karmik. Sebagian hubungan kalian di masa sekarang ini adalah hubungan karmik. Kenapa? Cenderung egois. Di dalam kebersamaan cenderung kalian mementingkan diri sendiri. Contohnya salah satu pasangan berjuang untuk hubungan itu, tapi di sisi lain pasangan kalian sama sekali tidak mau memperjuangkan. Lah, sama ya sama lagunya Mami tadi. Ya. Biar cinta lepas sudah, tak bisa aku pertahankan sendiri. Itu dari Charlie ST12 ya. Nah, benar. Bagaimana kalian memperjuangkan hubungan itu sendirian? Kalau pasangan kalian mementingkan diri sendiri, egois, ya, tidak pernah melihat sisi lain dari kalian. Kalian dianggap tidak ada, dianggap mati suri. Jangan-jangan sampai dia merasakan hubungan kita, atau dia menganggap kita mati suri, bisa-bisa dia merasakan dia yang mati suri hubungannya. Ya. Kalian sama sekali tidak mau memperjuangkan bahwa pasangan dari kalian atau kalian sendiri tidak memperjuangkan pada saat ini. Karena apa? Pasangan kalian cenderung egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak pernah memperjuangkan pasangannya, ya. Soulmate. Sebagian dari kalian adalah soulmate, ya. Di masa sekarang hubungan itu ada yang toksik, ada yang karmik. Kalau di masa lalu hubungan kalian soulmate dan twin flame. Tapi di masa sekarang hubungan kalian itu adalah toksik dan karmik dan soulmate. Soulmate, kamu bebas dan nyaman jadi sendiri saat bersama. Soulmate. Saling menghargai satu sama lain secara luar dalam, tidak ada satu hal pun yang kalian tutupi satu dan lainnya. Akan sebuah rahasia dan suatu potensi besar menunjukkan dirimu yang asli. Bila bersamanya kamu merasa nyaman dalam waktu yang lama, begitu sebaliknya, selalu membuka kesempatan baik untuk kebahagiaan. Jadi sebagian dari kalian atau pasangan kalian, sebagian dari kalian itu ada menghargai pasangan kalian. Bisa saja pasangan kalian itu ada yang toksik, ada yang karmik, ada yang soulmate, atau kalian yang toksik, yang karmik, atau kalian yang soulmate. Nah, kenapa di sini dibilangin soulmate? Karena kalian menunjukkan diri asli kalian tanpa berpura-pura, bahkan kalian tidak suka menyimpan sebuah rahasia, kalian selalu menjujurkan apapun yang terjadi, kalian selalu menghargai pasangan, ya, kalian selalu merasa nyaman, bahkan dalam waktu yang lama hidup bersama, ya, selalu membuka kesempatan yang baik atau selalu memberikan maaf kepada pasangan kalian untuk sebuah kebahagiaan ini. Jadi sebagian dari kalian di masa kini, masa sekarang ini, sebagian toksik, sebagian karmik, sebagian soulmate. Tapi yang di masa lalu, soulmate dan twin flame akhirnya menjadi toksik dan menjadi karmik, bahkan ada yang masih bertahan menjadi soulmate. Itu.
Kenapa dia bisa menjadi toksik dan karmik dan menjadi soulmate? Karena ini tadi penjelasannya. Kalian bisa pahami ya sayang ya. Dan di sini adanya 1 dan 4 temperance ya, bahwa kalian ditakdirkan untuk memilih sebuah kekecewaan karena tidak adanya sebuah keseimbangan. Kalian mencari sebuah keseimbangan, yaitu sebuah keberkahan, namun kalian mendapatkan pilihan yang salah. Karena apa? Kalian mencari sebuah ketenangan, pengampunan, modernisasi, kompromi, harmoni, toleransi, dan arus. Jadi beberapa kalian ya mencari keseimbangan, keharmonisan. Bahkan sebagian dari kalian untuk seorang soulmate, kalian benar-benar mencari sebuah ketenangan, harmoni, toleransi, ya, ini, dan pengampunan. Bahkan sebagian menginginkan sebuah ketenangan. Namun, kalau di sisi karmik, tidak ada yang namanya hubungan yang mempunyai toleransi. Bahkan ikut arus yang tidak baik. Bahkan tidak ada hidup yang tenang. Boro-boro ada sebuah kata maaf atau pengampunan. Tidak ada yang namanya kompromi dan toleransi. Karena ego yang dibawa. Keseimbangan hidup tidak ada. Hingga yang ada hanya pilihan kecewa. Dan di sini toksik, di mana hidup yang kalian lakukan ya hanya karena untuk diri sendiri, sama keseimbangan hidup kalian merasa tertekan, tidak ada namanya sebuah pengampunan atau sebuah maaf buat kalian, itu tidak ada gunanya dalam kehidupan ya. Kalian merasa tenang tetapi kalian munafik, toksik, dan kalian ingin sebuah keharmonisan, tetapi kalian memilih harmoni itu untuk diri kalian sendiri. Ya. Sehingga apa yang kalian namanya ingin mencari sebuah ketenangan yang kalian pilih adalah ketenangan dalam hal kemunafikan ini. Karena hubungan kalian adalah toxic addiction. Ya. Benci, dendam, stres, frustasi. Tidak ada yang namanya ketenangan. Kalian hanya berpikir karena arus ego yang kalian ambil. Hanya berpikir untuk kebaikan diri kalian sendiri, bukan kebaikan diri pasangan kalian. Ya, jadi kalian sudah paham ya maksudnya ya. Dan di sini, oke. Communication solitude. Oke. Di masa yang sekarang, hati kalian masih berkabut, tidak ada solusi jalan keluar, bahkan kalian hidup seperti seorang diri. Biarku seorang diri, tiada yang menemani. Ada yang menemani, para setan yang menemani. Hidup seperti dibuang. Karena apa? Tidak merasakan yang namanya kebahagiaan, keseimbangan hidup. Ketenangan hidup tidak ada. Nih, keberkahan juga tidak ada. Karena hubungan kalian itu hubungan yang toksik. Namun sebagian dari kalian sudah bisa keluar dari kondisi kabut. Kondisi yang tidak baik. Sebagian dari kalian sudah tahu jalan keluar itu lewat mana. Entah mau berenang, entah mau pakai sampan, apapun. Tapi sebagian orang masih menetap di kondisi yang ini. Ya. Kasihan. Dan sebagian hubungan kalian tanpa komunikasi. Ya.
Kalian hanya berputar-putar saja di tempat yang kalian pikir aman, ternyata tidak ada ketenangan. Kalian menghindar, ya, berkumpul dengan sesama komunitas kalian, yaitu komunitas malam. Komunitas yang tidak mempunyai kehidupan, komunitas yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, komunitas yang terbang entah sampai kemana. Ini yang harusnya kalian bisa berpikir. Sebagian dari kalian bertanya di dalam hati, aku tidak hanya bisa terbang mengelilingi bulan. Aku sudah lelah dengan kondisi seperti ini. Sebagian dari kalian sudah menyadari komunikasi yang terjadi tidak baik dan tidak sehat. Bahkan sebagian dari pasangan kalian melakukan tindakan masih anak-anak. Pasangan kalian menyendiri hidup hanya untuk mendapatkan ketenangan. Bahkan sebagian pasangan kalian mungkin meminta pengampunan kepada Tuhan untuk memberikan sebuah kompromi atau toleransi. Kenapa dia mendapat arus yang tidak baik dari sebuah komunitas atau orang yang diikuti ataupun komunitas terbawa arus yang tidak baik. Sehingga dia hanya merasa hidup di dalam gelap. Tidak pernah merasakan terang, tidak pernah merasakan sebuah sinar matahari, hanya mendapatkan sebuah malam bulan, yaitu the moon, sun. Ini, ya. Dan pesannya ada King of Swords tadi, Five of Cup, the Chariot, wow, Three of Swords, wow, Three of Cup, Seven of Cup, wow, keren. Sebagian dari kalian sudah menegaskan di dalam diri kalian, ya. Sebagian mungkin yang terconnecting, ya, soul contract, soulmate connecting, ya. Kecewa atau toksik atau karmik kecewa dengan keputusan yang dia ambil, keputusan yang dia lakukan, keputusan yang dia rasakan. Kenapa? Dia ingin mengakhiri apa yang telah terjadi di dalam diri dia. Karena keegoisan, karena apa yang dia lakukan, itu membunuh dirinya sendiri, dalam artian dia menjadi seseorang yang lonely, tidak punya siapa-siapa. Walaupun dia berada di keramaian, dia berada di tempat yang ramai, kalian merasa sendiri tanpa siapa-siapa. Dan ini keputusan yang dia ambil. Namun, dia ingin keluar dan bergerak dari kondisi tersebut. Bingung. Walaupun di dalam hatinya sudah menegaskan. Sebagian dari kalian menegaskan untuk keluar dari rasa kekecewaan, dari rasa sakit hati, ya. Kenapa? Sebagian dari kalian karena hubungan triparti yang terjadi, ya. Sebagian sudah mengendingkan. Kalian tidak ingin sakit hati lagi. Bahkan hubungan yang terjadi karena toksik karmik ini, ya, membuat pasangan kalian pun juga merasa stres, depresi, benci, dendam, stres, frustasi. Ini yang dia rasakan. Pasangan kalian bermain cinta dengan orang lain, pasangan kalian membagi cinta, bahkan sebagian sudah ada yang menikah, menyesali apa yang telah terjadi, dan sebagian dari kalian yang soulmate connecting menyesali dengan apa yang sudah terjadi, bahkan sudah melepaskan sakit hati karena orang ketiga, karena hubungan triparty relationship, ya, dan melepaskan karma karena untuk sebuah kebaikan
di mana kalian sudah menegaskan di dalam diri kalian, namun sebagian dari kalian hanya menyesal saja tetapi tidak tahu caranya seperti apa. Menegaskan dalam diri tetapi tidak tahu caranya seperti apa untuk menegaskan. Di sekarang ini ya, kalian sudah keluar dari siklus yang namanya hubungan triparti karena kalian tidak mau hidup sendiri. Karena kalian tidak mau terjadi sesuatu hal yang membuat diri kalian bersedih. Namun sebagian dari pasangan kalian yang melakukan hubungan triparti menyesal karena apa? Terbunuh dengan cinta tripartinya, terbunuh dengan cinta segitiganya, terbunuh dengan hubungan tripartinya, bahkan sebagian dikhianati, sebagian ditinggalkan, dan sudah menegaskan di dalam diri untuk mengakhiri hubungan tersebut karena tidak mau sakit hati, karena dia merasakan tidak adanya namanya keseimbangan hidup seperti kebahagiaan yang dia rasakan di tahun ini tidak ada. Tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan, bahkan rezeki terbalik. Ya. Untuk kalian yang toksik, yang karmik, yang soulmate sudah melepas hubungan triparti karena tidak mau lagi terlena dengan kondisi, sudah menegaskan dalam hati dan jiwa dan berpikir bagaimana caranya untuk bergerak. Bergerak dalam apa? Sebagian sudah mempunyai beberapa pilihan hidup. Pada saat menjalankan hubungan triparti, kalian mempunyai pilihan. Bahkan mungkin pasangan kalian udah banyak target, A, B, C, D target, ya. Namun semuanya tidak berguna, semua tidak berjalan dengan lancar karena apa? Hubungan triparti itu pun kandas. Dan di sini kalian, sebagian dari kalian tidak peduli mau seperti apa hubungan yang terjadi, ya. Di masa kini, kalian sudah tidak mau lagi sakit hati. Kalian tidak peduli hubungan pasangan kalian triparti dengan banyaknya option ABCD pilihan yang lain, kalian tidak peduli karena kalian sudah menegaskan di dalam diri, ya, tegas akan mencoba berpikir, bergerak keluar dari kondisi yang kalian rasa hubungan ini, hubungan yang toksik dan karmik. Karena kalian adalah seorang soulmate connecting yang hanya menginginkan hubungan yang mempunyai intuisi dan insting kepada Tuhan. Ini kalian tidak mau, guys. Dan di sini yang ketiga, yang masa yang akan datang seperti apa? Abundance, ya, bahwa on the reverse juga, ya. Sebagian dari kalian yang akan terjadi di masa nanti, ya, kalian akan hidup dengan keputusan dan hidup dengan tanggung jawab kalian sendiri, di mana kalian tidak mau lagi mempunyai beban, ya. Kalian akan melindungi diri kalian sendiri, ya. Walaupun di sini kalian lihat nih, masih ada bayangan masa lalu, ya, yang ingin menghancurkan kalian karena kalian di dalam sebuah tempat berlindung di mana makanan kalian siap, semua kalian punya, dan kalian bisa menghangatkan diri kalian, di mana kalian mempunyai tempat untuk berlindung. Namun kalian tanpa sadar bahwa ada orang lain yang ikut memperhatikan kalian. Bahkan kalian tanpa sadar, ya, bahwa orang yang di masa lalu atau orang yang ingin ikut menikmati apa yang sudah kalian dapatkan, ya. Nih, bisa dilihat nggak? Kelihatan nggak, sayang? Nih, fokus ya.
Nah, itu kelihatan kan? Nih. Nih. Kelihatan ya? Ya. Mami nggak pernah pakai kotek sayang, Mami selalu pakai pacar ya. Karena untuk dibawa sholat ya. Nih, bisa lihat sayang ya. Tuh. Kasihan kali. Dan di sini bahkan di masa mungkin tidak masuk hitungan bulan ya, akan menghubungi kalian. Karena apa? Kalian sudah settle, sudah kuat dan bisa bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri. Kalian sudah bisa berlindung dari apapun ya. Kalian tidak takut lagi ya di sini. Walaupun beberapa dari orang di masa lalu mengintai kenapa kalian bisa ya, bisa memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Makanya di sini on the reverse. Dan apakah hubungan yang terjadi? Hubungan yang toksik. Selalu berkorban tanpa benefit. Hubungan yang terjadi salah satu pihak selalu mengikuti kemauan dari pasangannya yang tidak peduli pada dirinya sendiri. Terutama kebahagiaan diri terlupakan hanya untuk pasangan tersebut yang dirasakan terlalu membuang waktu banyak. Jadi sebagian dari kalian dikatakan toksik. Kenapa? Karena kalian terlalu banyak berkorban tanpa benefit. Kalian berkorban tanpa mendapatkan apa-apa. Yaitu kalian berkorban pada pasangan kalian, selalu mengikuti kemauan pasangan kalian, ya. Tidak memperdulikan diri sendiri, bahkan yang biasanya kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian berkomunikasi dengan orang, kalian mempunyai kehidupan waktu kalian masih sendiri, ya kan? Atau kalian bisa melupakan diri sendiri, yaitu kalian biasanya yang dandan, kalian biasanya ke salon, kalian biasanya mempercantik diri sendiri atau membuat diri kalian ganteng ya. Kalian lupa hanya mengurus pasangan kalian, hanya mengurus atau hanya memperhatikan pasangan kalian, kalian tidak memperhatikan diri kalian sendiri. Ya, ini yang sering Mami ucapkan. Berarti kalian dinamakan apa juga? Toksik. Karena kalian berkorban tanpa benefit. Itu sayang. Di masa yang akan datang masih juga berlaku ini. Karena kalian kebanyakan berkorban tanpa pamrih, tanpa benefit. Dan itu kalian juga bisa dibilang toksik. Karena kalian hanya mementingkan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Kita azan dulu sayang ya. Ibadah dulu ya. Oke sayang, kita lanjut ya. Hubungan twin flame yang akan datang, yaitu hubungan ini akan lebih dari teman, kekasih, pasangan. Kalian akan terkoneksi begitu dalam, orang-orang akan menyebut kalian adalah soulmate, namun kalian tahu bahwa hubungan kalian lebih dari itu. Kalian merasa orang lain tidak akan sanggup memahami apa yang kalian rasakan satu sama lain, kalian menjadi sahabat sejati. Ya, sahabat sejiwa ya. Jadi, hubungan kalian yang akan datang itu juga bisa berubah menjadi twin flame ya, yang dari soulmate connecting menjadi twin flame, karena hubungan ini hubungan yang di-create oleh semesta, hubungan yang di soul contract oleh semesta, dan tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan atau memahami keterikatan kalian itu sangat dalam. Kalau dibilangin teman ya teman, dibilangin kekasih ya kekasih, dibilangin pasangan-pasangan. Terkoneksinya itu betul-betul nggak bisa diceritakan ya. Jadi beberapa di sini ya, kalian merasakan hubungan yang toksik karena terlalu banyak berkorban, dan di sini hubungan yang twin flame ya, karena terkoneksinya yang begitu dalam, dan di sini ada
hubungan toksik ya. Kurangnya dukungan dari pasangan yaitu hubungan yang toksik, di mana hubungan yang kalian jalani sangat tidak saling mendukung, sehingga pencapaian apapun juga yang dicapai oleh satu orang yang terlibat dianggap hubungan ini adalah sebuah ajang kompetisi atau sebuah permainan atau games. Jadi ya, hubungan yang kalian jalani ini ya tidak pernah mendapat dukungan oleh pasangan kalian. Bahkan hubungan yang kalian jalani itu seperti arena tinju. Seperti permainan, seperti games PUBG. Yang ada kalah dan menang ya. Karena apa? Pasangan kalian tidak pernah mendukung satu sama lain. Kalau kalian saja yang merasakan harus terlibat dalam sesuatu, tapi pasangan yang lain tidak merasakan, ya tidak bisa, ya. Dan di sini hubungan yang soulmate, kehadirannya membuatmu tertantang buat mengeksplorkan diri kalian. Apabila kalian dan dia menyukai sesuatu, bahkan sebuah kesukaan, suatu hobi, maka kalian tidak akan ragu-ragu untuk mencoba bersama dan mewujudkan ini sebagai tantangan buat kalian keluar dalam suatu zona yang nyaman. Terkadang saling menyalahkan satu sama lain akan keadaan, namun kalian mencari fase pertumbuhan atau menyadari bahwa itu sebuah fase pertumbuhan. Jadi sebagian ya di masa yang akan datang itu kalian menjadi soulmate connecting karena apa? Kalian mempunyai hobi yang sama ya, atau kesukaan yang sama ya. Bahkan kalian sering mencoba sesuatu bersama-sama. Bahkan tantangan itu membuat kalian melakukan dengan rasa yang nyaman ya. Walaupun kalian sering menyalahkan satu sama lain tentang sebuah keadaan, tapi kalian menyadari bahwa ini sebuah pertumbuhan ya. Jadi sebagian hubungannya akan menjadi soulmate ya. Jadi toksik yang awalnya hubungannya toksik menjadi twin flame, yang hubungannya yang tadinya toksik menjadi soulmate ya. Yang dari soulmate ini menjadi twin flame, kamu akan merasa seimbang berdua. Seperti konsep yin and yang, nih yin and yang. Kalian akan memiliki sisi yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Kamu akan menemukan kebahagiaan walau sedang dalam kondisi yang tergelap, asalkan bersamanya. Jadi sebagian kalian yang dari soulmate connecting akan menjadi twin flame, di mana kalian mempunyai energi yin and yang, ya, hitam dan putih. Dan kalian memiliki sisi yang berbeda, namun dari sisi yang berbeda itu kalian saling melengkapi satu sama lain. Dan kalian menemukan kebahagiaan walau dalam kondisi susah, walau dalam kondisi gelap pun kalian tetap akan bersama dalam suatu penyatuan jiwa ya. Dan pesannya apa? As of ones, usaha baru, inspirasi, antusiasme, dan kemauan. Jadi di mana satu adalah takdir, kalian di masa yang akan datang memang ditakdirkan walaupun kalian berawal dari yang sebuah toksik akan menjadi twin flame, yang dari twin flame menjadi toksik kembali atau yang dari toksik menjadi soulmate dan soulmate menjadi twin flame, bahwa kalian sudah memulai sebuah usaha baru, kalian mempunyai inspirasi sebuah hubungan untuk menjadi lebih baik lagi dan benar-benar mempunyai kemauan untuk sebuah perubahan, dan kalian antusiasme untuk membuat suatu hubungan menjadi lebih baik lagi ya. Jadi di sini kalian bisa melihat nanti apakah kalian nanti di masa yang akan datang kalian masih berhubungan dengan orang di masa lalu atau orang yang akan datang, atau orang yang datang rasa baru, berarti itu orang masa lalu. Kalian dilingkan saja ya, bahwa intinya kalian tetap berusaha untuk sesuatu yang baru ya. Kalian mempunyai inspirasi ya, sangat antusias ya, karena kalian mempunyai kemauan untuk maju. Kalian mempunyai kemauan untuk bisa bangkit, dimana kalian tahu takdir Tuhan tidak akan pernah salah kepada orang yang benar ini. Dan di sini
Seven of Pentacles. Waktu istirahat, ketetapan waktu, evaluasi kesabaran dan kemajuan. Jadi dari semua yang kalian lakukan, ya, kalian pernah melakukan segala sesuatu kesalahan atau kalian lagi menjalankan suatu kondisi yang tidak baik, waktunya kalian sudah mengistirahatkan semuanya, bahwa ketetapan waktu Tuhan itu ada. Sekarang waktunya evaluasi kesabaran untuk sebuah kemajuan. Ya, jadi kalian belajar dan mengevaluasi apa yang sudah terjadi di masa lalu, bahkan masa sekarang. Untuk masa yang akan datang, kalian sudah mengevaluasi, mengistirahatkan dari kondisi yang membuat kalian stagnan, ya. Karena kalian yakin ketetapan waktu Tuhan itu ada. Waktu Tuhan itu ada. Dari apa? Dari kesabaran untuk sebuah kemajuan dan sudah mempunyai tujuan hidup. Takdir kalian sudah jelas, yaitu kalian mempunyai ketetapan dalam hati bahwa ketetapan Tuhan itu ada, di mana kalian mengistirahatkan semua yang menjadi stagnan di kehidupan kalian dan mengevaluasi dengan segala kesabaran untuk sebuah kemajuan, dan kalian sudah mempunyai harapan yang baik ini yang akan datang, ya. Dan di sini semesta bilang, di mana kalian sudah mempunyai ketetapan hati, kalian sudah beristirahat, kalian bersabar, mengevaluasi diri dan mempunyai tujuan untuk sebuah kemajuan, ya, kehidupan, di mana kalian sudah mempunyai usaha baru, mempunyai sesuatu inspirasi untuk sebuah kemajuan, bahkan kalian antusiasme, ya, semangat untuk sebuah kemauan. Maka Spring Equinox Rebirth, Tuhan akan melahirkan kalian seperti orang baru lagi. Amin. Di mana effortless waterfall, rezeki kalian seperti air terjun yang tanpa henti, mengalir tanpa batas. Barokah kalian walaupun di kehidupan yang sekarang dan nanti ternyata saling bersambut. Kalian tidak perlu takut, ya. Di mana kalian sudah terlahir menjadi orang yang baru, disitulah rezeki kalian akan dipermudah sama Allah. Alhamdulillah, ya. Dan di sini kalian sudah menghilangkan yang namanya obsesi, kalian sudah menghilangkan apa yang namanya keterpurukan, kalian sudah menghilangkan yang namanya komitmen. Bahkan sebagian dari kalian menyesal, ya, menyesal sudah menghilangkan komitmen hanya karena obsesi dan menghancurkan komitmen, ya. Beberapa yang sudah bercerai, pasangan kalian sangat menyesal karena apa? Merasa tidak ada yang namanya kehidupan untuk sebuah kebahagiaan, bahkan barokah sulit. Dan ini yang dirasakan, ya. Bahkan pasangan kalian merasa tidak adanya kesejahteraan hidup, bahkan sebagian yang dianggap sebagai matahari yang sudah hilang, ya. Dan di sini Tuhan akan membuka yang namanya jalan, Tuhan akan membukakan gerbang, Tuhan akan membukakan hati, di mana dia menyesal, pasangan kalian menyesal bahwa apa yang dia cari selama ini adalah sebuah sinar ilahi untuk sebuah kehidupan dia tidak dapatkan. Dan dia sangat menyesali telah membuka suatu kesulitan di dalam hidup, ya, dengan menutup dan membuat benteng diri pasangan kalian dengan menghancurkan komitmen, ya. Dan kehancuran yang dia rasakan tidak membawakan hasil apapun di sini. Makanya pasangan kalian menyesal. Sebagian dari kalian tidak menyesali, dan sebagian sudah menerima sebuah keputusan yang memang dianggap memang harus melepaskan
diri bahwa kebahagiaan yang kalian rasakan bukan pada pasangan kalian. Kalian bisa mendapatkan bahagia di kondisi yang lain yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini sebagian seperti itu. Dan sebagian dari pasangan kalian sangat menyesal karena apa yang dia cari selama ini dia tidak temukan, yaitu matahari kehidupan. Hanya ada di mana? Twin flame kalian, yaitu sebuah keberkahan, sebuah semangat kehidupan di mana pasangan kalian tidak menemukan di dalam dirinya karena menemukan di diri kalian, yaitu semangat tentang suatu kehidupan, sebuah berkah di mana keberkahan itu membuat kehidupan mempunyai sinar, terang, membawa kebahagiaan, dan penyesalan kenapa membuat tembok yang begitu besar. Hanya mementingkan diri sendiri dan menghancurkan komitmen, ini yang disesali oleh pasangan kalian. Kita mau lihat kesimpulannya adalah di sini kesimpulannya adalah beberapa dari pasangan kalian sudah mempunyai tujuan dan tekad yang kuat, yang tadinya masih immature, dede-dede, anak-anak, childish, hanya mementingkan diri sendiri, tidak pernah melihat diri pasangannya, hanya mencari peruntungan di luar sana, ternyata tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dan sekarang sudah melepaskan yang namanya sikap egois, immature, kekanak-kanakan, ya. Karena apa? Keberuntungan yang dia inginkan itu hanya kepada pasangan kalian sebagai twin flame atau soulmate connecting ini. Kenapa dia ingin melepaskan semua kekanak-kanakannya atau immaturnya? Karena the fortune, keberuntungan tuh hanya ada pada diri kalian. Itu yang dia inginkan dan bertekad. Karena apa? Selama ini pasangan kalian, walaupun di kondisi yang akan datang akan merasa betul-betul kehilangan, bahkan tidak punya apa-apa, menderita, ya, bingung, mau memulai dari awal, mencari rezeki dari awal juga bingung, kehilangan apa yang dia rasakan, mulai dari kebahagiaan, hidup yang hampa, papa tidak punya apa-apa, dan akan melepas semua keegoisan di dalam diri, ingin mendapatkan semua kebaikan di dalam kehidupannya karena tidak bisa hidup seperti itu terus, bahkan mulai ingin mencintai kalian yang telah ditinggalkan oleh pasangan kalian, bahkan egoisnya sudah luntur, pasangan kalian egois sudah luntur, dan di sini dan di sini pasangan kalian dan beberapa dari kondisi dunia yang ingin dia capai adalah dunia yang tidak membuat dia terbunuh, atau kalian menginginkan sebuah dunia atau kehidupan yang bukan membunuh kalian. Dan di sini juga pasangan kalian ingin memberikan sebuah penawaran cinta, walaupun kalian ingin sebuah penawaran cinta atau mendapatkan cinta yang benar-benar tidak membuat kalian mati suri. Kalian ingin memegang dunia kalian, bukan dipegang oleh orang lain. Karena apa? Kalian tidak mau komitmen itu dipermainkan. Kalian tidak mau sebuah komitmen itu hanya berdasarkan ego, mementingkan diri sendiri. Kalian tidak mau dengan orang yang pura-pura tidak tahu dengan komitmen. Bahkan orang yang benar-benar melanggar sebuah arti, sebuah komitmen, ya. Bahkan sebagian dari kalian yang tadi acuh tak acuh, ya, bahkan melukai hubungan komitmen tersebut,
dan menyesali bahwa kalian adalah the Empress. Kalian adalah pasangan sejiwa, kalian adalah pasangan sehati, kalian adalah pasangan yin and yang di sini, dan sudah ditegaskan di dalam diri pasangan kalian bahwa atau kalian tidak mau lagi terlalu banyak bermain, tidak mau lagi banyak pilihan, tidak mau lagi hidup kalian dibuat seperti pilihan. Karena apa? Tidak mendapatkan ketenangan hidup, ya. Tidak mendapatkan ketenangan hidup karena apa? Yang dibutuhkan oleh pasangan kalian adalah the Empress, dan itu hanya ada di kalian, ya, the Empress, pasangan twin flame atau soulmate connecting, dan sudah ditegaskan di dalam diri kalian. Buat yang menyakiti kalian, sudah menegaskan dalam diri bahwa energi devil itu harus dia hilangkan. Dan kalian yang disakiti tidak mau lagi, sudah menegaskan di dalam diri, tidak mau tahu yang namanya the devil. Ya, hus sana. Karena energi the devil ini sangat membuat hubungan kalian menjadi toksik dan karma menjadi karmik. Itu yang kalian tidak inginkan. Dan di sini pesan dari semesta, yaitu grounding dan insting, di mana kalian tidak bisa bertumbuh, di mana kalian tidak pernah memakai insting kalian, maka jangan berharap kalian bisa menjadi orang yang dewasa. Pakailah insting kalian, baik atau buruk, kalian akan bisa memahami. Ya, kalian bisa menjadi soul connecting dari soulmate menjadi twin flame, di mana hubungan kalian akan bertumbuh dengan baik, di mana kalian mempunyai intuisi dan insting. Tadi di sini ada ya bahasa tentang insting dan intuisi. Kalian akan mendapatkan grounding, ya, pertumbuhan menjadi orang yang lebih dewasa. Dan di sini kalian harus bisa menentukan pilihan apa yang ingin kalian lakukan di dalam kehidupan. Mau maju, kalian akan bisa maju, bahkan kalian bisa mengambil suatu keputusan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Terbanglah kalian setinggi-tingginya, di mana kalian bisa memegang diri kalian sendiri untuk menjadi seorang yang dewasa, bertanggung jawaban dan bijaksana, dan juga memakai insting intuisi yang tepat, di mana kalian tidak bisa dipengaruhi atau tidak bisa diatur. Kalian hanya mempercayai semua kebahagiaan itu kepada Tuhan. Dan di sini the high priestess, wawasan penerangan diri sendiri, inspirasi, rahasia, mistis, intuisi, feminim, ya. Jadi di sini kalian sudah membuang yang namanya suatu tentang diri sendiri, mementingkan diri sendiri, ya. Kalian mencari sebuah penerangan hidup di mana kalian memakai intuisi. Ini tadi ya. Memakai intuisi, ya. Kalian ingin mempunyai wawasan yang tinggi untuk sebuah pertumbuhan, di mana kalian tahu bagaimana menginspirasikan diri kalian dan tidak mau lagi yang namanya sebuah rahasia di sini, karena kalian sudah menyadari tentang sebuah magicom, magic jar itu sudah tidak berlaku lagi, karena kalian lebih memilih kuasa ilahi lebih kuat, di mana tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi, di mana kalian mempunyai penerangan di dalam diri kalian bahwa kalian mempunyai Tuhan. Tuhan mempunyai segalanya, di mana Tuhan memberikan power, di mana kalian sudah healing, maka kalian akan diaktifkan power oleh semesta, di mana kalian sudah healing dan merasa damai, maka semua ini akan berjalan. Tadinya on the reverse ya.
Tapi di mana kalian sudah healing, wisdom, merasa damai, maka sinar ilahi, power kekuatan yang tadinya diri kalian dibuat seperti ombak di laut, kalian tidak akan mendapatkan yang namanya kesulitan, yang namanya hati kalian seperti ombak, di mana perasaan kalian hancur. Kalian diberi kekuatan ilahi, yaitu power yang tiada habis-habisnya, di mana kalian sudah menjadi seseorang yang healing, wisdom, aktif. Jadi healing kalian sudah aktif, wisdom kalian sudah aktif, ya. Kalian sudah bisa menerima lighting power sinar ilahi aktif dalam hati kalian, dan semua yang kalian inginkan pun akan aktif. Seperti itu sayang. Wow. Jadi kalian di sini, Mami Dona hanya bisa berdoa. Apa yang terjadi di masa dulu, sekarang dan nanti tergantung dari kita berserah diri, ikhlas, dan hanya bisa menyerahkan semua kepada Allah, kepada Tuhan. Walaupun di sini keharmonisan, ya, bagaimana caranya kalian bisa hidup, menentukan tujuan seperti apa. Walaupun Two of Cup-nya on the river, kalian mungkin mencari cinta sejati, di mana kalian sudah melepaskan yang namanya Three of Wands, hubungan cinta segitiga ini sudah kalian ratakan, finishkan. Maka healing akan kalian lakukan untuk mencari kedamaian hati, di mana lighting power Tuhan menyala, dan segala sesuatu keinginan pun juga aktif. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi buat kalian, kalau pasangan kalian melakukan intrik, melakukan drama lagi, seperti orang yang tidak bersalah atau memainkan mentality victim, seperti korban, tidak pernah merasa bersalah, biarkan saja. Kalian yang ingin berubah, lakukanlah apa yang harus kalian lakukan demi kebaikan, karena kalian mempunyai tujuan untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi manusia yang baru, yang tidak mau lagi hidup dari kesulitan karena sebuah keterpurukan. Itu pesannya sayang. Dan juga Mami Dona mau bilang sama kalian, kalau kalian mau reading personal, hubungi admin, ya. Kalau menghubungi Mami bisa, tapi biasanya ke admin dulu, biar admin tahu. Kadang waktunya kalian nggak bisa seenaknya aja, gitu loh. Karena berkali-kali Mami bilang, waktu yang sudah diatur admin itu kan sudah ada. Kalau kalian masuk, mintanya seperti ini, otomatis kan yang sudah ada itu tergeser gitu sayang. Jangan, kasihan gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini masuk, kemungkinan untuk readingnya terkonfirmasi dulu. Kalian ke admin, ya, ke admin, kalian transfer ke akunting, buktinya kirimkan ke Mami. Nanti Mami tanya ke admin schedule-nya seperti apa. Ya sayang ya. Karena apa? Di sini Mami juga nggak mau, misalkan pada saat Mami sudah siap reading, kalian tidak siap. Ya kita saling menghargai lah sayang. Mami juga kerjanya kan juga ada yang Mami kerjakan. Kalau kalian sudah dikasih waktu, kalian harus bisa tepat waktu. Karena waktu yang lain juga untuk yang lain, gitu loh sayang. Kalian nggak boleh emosi di sini. Kalian sama-sama, Mami tidak membedakan satu sama lain. Dan satu lagi, kalau reading sama Mami
Mami tidak menerima kalian reading di jalan, di tempat kerja. Mami hanya mau reading dengan kalian posisi kalian di rumah. Kalau tidak di rumah, infokan sama Mami. Ya, misalkan jatuh waktu jam sekian, hari sekian, ya. Kalian dapat schedule, kalian bilang info balik, Mami, saya tidak bisa jam segini, mungkin jam segini saya di rumah. Dengan cepat Mami bisa confirm ke admin untuk merubah jadwal. Karena apa? Reading dengan Mami kalau tidak konsen, kalau tidak fokus, kalau tidak betul-betul healing, Mami gak mau. Buat apa? Gak ada guna. Ya. Mami kepingin kalian itu sehat dalam hati dan jiwa. Bukan kalian memikirkan ingin konsul, tapi kondisi kalian tidak siap. Buat apa? Nggak ada guna. Pahami ya sayang ya. Niat Mami untuk sebuah healing yang betul-betul healing. Misalkan kalian mau detox, nanti kalian bertanya sama admin untuk biaya detox seperti apa, bisa bertanya ya. Apakah kalian ingin detox juga? Bisa ya. Tergantung dengan keinginan kalian. Mami ini hanya bisa mendoakan sebagian yang sudah reading sama Mami. Kadang Mami itu orangnya kurang lebih kok sayang. Mami bukan seperti orang lain. Mami tidak menghitung dengan semuanya itu harus pamrih. Enggak. Tapi di mana kalian niatnya memang berniat untuk suatu kebaikan, ya ayo. Kalian berniat untuk berubah, ya ayo. Mami siap untuk kalian. Ya sayang ya. Pastikan kalau kalian reading dalam kondisi di rumah. Dan pada saat Mami meminta sesuatu, ya, sesuatu, tolong kalian benar-benar paham apa yang diinginkan. Jadi nggak bingung gitu loh sayang. Paham ya sayang ya? Kita kan ingin semuanya bisa baik. Ya. Tambahan untuk anggota menjadi member recycle, hubungi admin ya. Tambahan untuk kalian yang ingin menjadi member recycle, ya, tolong hubungi admin, ada nomornya admin kan. Karena apa? Mami harus mengumpulkan kalian sesuai dengan lokasi, karena nanti akan ada pemilihan untuk ketua dan wakil ketua sesuai distrik area daerahnya ya. Tolong ya dipahami ya. Hubungi admin untuk kondisi kalian bergabung menjadi member MDF Recycle. Oke sayang? Paham ya? Jadi untuk menjadi anggota member MDF Recycle hubungi admin. Oke? Buat kalian yang lagi liburan tahun baru, silahkan dengan hati yang happy. Buang semua keterpurukan, buang semua kenistaan, buang semua yang namanya energi devil. Ya. Karena yang kalian butuhkan adalah the temperance, keseimbangan hidup. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Sampai ketemu lagi ya di reading berikutnya. I love you so much, my bebek. Semoga kalian tetap menjadi kesayangan dan cintanya Mami. Dah, assalamualaikum.